kemarin, maka hari ini kita akan mempelajari materi terkait proyek tentang membuat denah. Tapi sebelum itu, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Doa mulai. Terkait materi yang kita pelajari kemarin, hari ini kita akan membuat proyek. Tapi sebelum itu, kita akan merefleksi kembali atau mengingat kembali materi yang diajarkan kemarin ya. Oke, mari kita tonton video berikut ini. Oke, udah siap semuanya ya? Coba disimak, coba diingat, kalau hafal nanti lebih bagus lagi. Boleh nyanyi ikut boleh. Dan dua, tiga batasi apa? Y positif. Dua dan tiga dibatasi. X negatif Y
mengevaluasi seluruh materi yang sudah kalian dapatkan. Ayo, tunjuk tangan. Materi apa saja? Terkait apa kemarin kita belajar apa saja ya, tunjuk tangan. Ya, coba. Apa saja yang pertama kali kemarin belajar? Tentang apa? Oke, besar-besar apa? Tentang sumbu X. Kemudian tentang apa lagi? Sumbu Y. Besar lagi. Kemudian tentang apa lagi? Kalau yang menentukan objeknya itu nilainya disebut apa? Titik apa namanya? Oke. Kemudian belajar apa lagi tadi? Kalau di lagu tadi ada bahas tentang apa? Iya, bahas tentang kartesius. Kemudian yang dibagi 4 apa namanya? Yang dibagi 4? Besar-besar apa namanya? Kuadran. Kuadran terbagi menjadi berapa, Nak? Apa saja? Oke. Yang tahu kuadran 1 tadi dari video tadi gimana posisi kuadran 1, Nak? Oke, coba. Cherry apa? Apanya yang positif? Oke, besar-besar suaranya. Apa yang positif? Oke, Y positif, X positif. Kemudian ada lagi yang lainnya, kuadran 2. Oke. Di mana, Nak? X negatif, Y positif. Kalau di kuadran 3? Iya, Ibran besar-besar. X negatif, iya. Kalau di kuadran 4? Iya, Denny? X positif, Y negatif. Oke, X positif, Y negatif. Sudah banyak ya ilmu yang kita dapatkan dari kegiatan pembelajaran 2 hari sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi melalui aktivitas LKPD 2, jadi ini LKPD 2 dan diskusi kelompok peserta didik dapat peserta didik dapat yang pertama adalah menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi pada pembelajaran kali ini kalian akan belajar bagaimana menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang berikutnya adalah menyelesaikan masalah kontekstual terkait posisi suatu garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sampai di sini ada pertanyaan, Nak? Oke. Kalau tidak ada, Nak, ya, langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kita ketemu hari ini akan membuat dasar-dasar dalam pembuatan proyek. Ya, jadi kalian akan membuat proyek. Jadi langkahnya adalah yang pertama nanti dipandu yang ada di LKPD kalian. Yang pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar. Nanti akan diberikan wacana pada LKPD. Kemudian kalian akan membuat desain proyek. Kemudian yang ketiga menyusun jadwal. Yang keempat memonitor kemajuan proyek, di mana ibu yang akan memonitornya, yaitu pada hari ini kita mulai. Kemudian besok dan hari ketiganya kita akan mempresentasikan hasil dari proyek yang sudah kalian buat, ya. Kemudian hasil penilaiannya kita akan menilai proyeknya, dan yang terakhir adalah evaluasi pengalaman. Terkait evaluasi pengalaman ini adalah kalian menceritakan tentang apa yang kalian lakukan pada saat kegiatan pembuatan proyek. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, dalam kegiatan ini akan ada 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap spiritual, kedua sikap sosial, ketiga post-test, dan yang terakhir adalah penilaian proyek. Ya. Oke. Kemudian berikutnya sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, ya, dan kalian membahas terkait proyek yang akan dibuat, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu tentang materi pengantar terkait posisi titik. Silakan yang ada bukunya silakan dicatat hal-hal pentingnya terkait materinya.
Ini juga terdapat di dalam bahan ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Jumpa lagi ke teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang koordinat kartesius. Sebab apa yang akan kita pelajari yaitu tentang posisi garis. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai posisi titik terhadap suhu X dan suhu Y, posisi titik terhadap titik asal 0,0, dan juga posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Pada video ketiga kali ini yang akan kita pelajari adalah menentukan posisi garis terhadap suhu X dan suhu Y. Sehingga pada pertemuan kali ini silakan dicermati videonya. Apabila ada kendala atau ada kesulitan bisa ditanyakan ke guru pengampu. Sekarang kita ingat kembali materi tentang kedudukan dua garis yang telah kalian pelajari saat kelas 7. Sekarang di sini disajikan garis K, kemudian ada garis M. Garis K dan garis M ini merupakan garis yang sejajar karena memiliki arahnya yang sama dan tidak berpotongan. Itu namanya garis sejajar. Kemudian di sini disajikan garis P dan juga garis Q yang saling menumpuk sehingga dinamakan P sama dengan Q. Nah, garis ini dinamakan dengan garis yang berhimpit, alias kedua garisnya itu saling berhimpit sehingga dinamakan garisnya sama. Kemudian di sini ada garis A dan garis B. Garis A dan garis B ini berpotongan. Kenapa berpotongan? Karena dia memiliki titik potong. Nah, yang warna merah itu dinamakan sebagai titik potong antara garis A dan B. Kemudian ada garis C dan garis I. Kedua garis ini sama, merupakan garis yang berpotongan tetapi khusus karena perpotongannya membentuk sudut siku-siku 90 derajat sehingga dinamakan garis tegak lurus. Nah, itu adalah beberapa contoh kedudukan dua garis. Oke, untuk mengingat kembali. Selanjutnya kita akan menentukan posisi garis terhadap suhu X. Di sini akan disajikan sebuah koordinat kartesius, ada suhu X dan suhu Y. Kita hanya akan fokus pada suhu X-nya saja. Nah, mari kita isi tabel berikut. Yang pertama, akan Ustaz gambarkan sebuah garis di sini. Nah, dinamakan sebagai garis A. Ya, berarti namanya adalah nama garis A. Kemudian kita akan menentukan posisinya terhadap suhu X. Nah, garis A dan garis X ini berdasarkan kedudukan dua garis, dia merupakan garis yang apa? Sejajar. Oke, kemudian letaknya garis A itu ada di sebelah mananya garis suhu X? Di atasnya sebanyak 3 satuan. Kemudian di sini disajikan garis B. Nah, posisinya terhadap suhu X bagaimana? Sejajar? Iya, ternyata sejajar. Letaknya ada di bawahnya 4 satuan. Ya, 4 satuan. Kemudian di sini ada garis C. Nah, garis C ini dengan suhu X kita lihat. Ternyata garis C ini dengan X itu tegak lurus. Kenapa? Dia ada titik potongnya. Di mana koordinatnya? Nah, koordinatnya bagaimana? Yaitu negatif 1,0. Ya, berpotongan di negatif 1,0. Karena dia berpotongan tegak lurus. Kemudian di sini ada garis D, dia juga tegak lurus. Nah, ada perpotongannya di mana koordinatnya?
3,0 sehingga letaknya berpotongan di 3,0. Kemudian di sini ada garis E. Apakah dia sejajar atau tegak lurus dengan sumbu X? Nah, kalian lihat garis yang kuning dengan yang putih itu ternyata dia tidak sejajar dan tidak tegak lurus atau disebut berpotongan. Dimana koordinatnya 1,0 sehingga berpotongan di 1,0. Itulah posisi titik, posisi garis terhadap sumbu X. Sekarang posisi garis terhadap sumbu Y. Nah, masih sama, di sini disajikan sumbu X dan sumbu Y. Kita hanya akan fokus terhadap sumbu Y saja sekarang. Nah, masih sama, di sini disajikan garis A. Sekarang lihat antara garis A dengan sumbu Y. Posisinya bagaimana? Sejajar atau tegak lurus? Ternyata tegak lurus. Nah, karena tegak lurus memiliki titik potong. Mana koordinatnya? 0,3. Sehingga berpotongan di 0,3. Kemudian ada garis B. Dengan sumbu Y bagaimana? Apakah sejajar atau tegak lurus? Ternyata tegak lurus ya. Nah, ada titik potongnya di mana? Yaitu koordinatnya 0,-4 ya. Potongan di 0,-4. Lalu ada garis C. Garis yang ungu ini dengan sumbu Y bagaimana posisinya? Ternyata dia adalah garis yang sejajar. Nah, sejajar letaknya di mana? Di kiri sejauh 1 satuan. Lalu kita akan ke garis D ini. Posisinya bagaimana dengan sumbu Y? Sejajar juga di sebelah kanan. Berapa satuan? 3 satuan. Nah, sekarang ada garis E dengan sumbu Y. Garis E dengan sumbu Y bagaimana? Berpotongan. Nah, perpotongannya dengan sumbu Y di mana? 0,1. Perpotongan di 0,1. Oke, silakan dicermati posisi garis terhadap sumbu Y. Nah, untuk mempermudah pemahaman kalian, kita akan latih. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan terkait materi tentang posisi titik terhadap posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Udah tahu? Ya, udah tahu mana yang. Jadi tadi ada berapa posisi garis? Ada 4. Yang pertama, iya sejajar. Yang kedua, tegak lurus. Yang ketiga, berpotongan. Yang keempat, berimpit. Oke ya. Sampai di sini kalau tidak ada pertanyaan ya. Oke, kita akan lanjutkan. Masing-masing udah duduk pada kelompoknya. Tolong ini gabung. Nah, 1 orang, coba 2 orang pindah sini. Ya, 2 orang. Marcel dengan sebelah Marcel ya. Coba pindah dulu. Oke, silakan duduk. Ambil Agung juga pindah. 1 kelompok. Agung pindah. Oke, tegak. Oh ini maksudnya turun ke sini. Oke, tegak sini. Ya. Agung pindah sini juga. Oke ya. Silakan. Ini Ibu bagikan LKPD-nya. Di sini ada LKPD 1 ya terkait project PJBL. Silakan kalian isi terlebih dahulu. Kalau ada yang bingung, silakan kalian tanyakan. Nanti Ibu akan berikan format laporan project. Jadi format laporan project ini nanti hasil projectnya silakan kalian tuliskan di sini langkah-langkah dan bagaimana proses kalian membuatnya. Ini nanti laporannya kalian bawa ke rumah, bawa pulang. Untuk LKPD-nya nanti akan Ibu nilai, jadi dikumpulkan dulu. Ibu akan
nilai bagaimana hasil diskusinya, nanti baru Ibu kembalikan kepada kalian. Paham sampai di sini? Ya, silakan. Ada dua ya, satu laporannya dikerjakan di rumah, dan yang satunya lagi adalah LKPD. Oke? Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Oke. Nah, di dalam LKPD-nya ada wacana ya. Atau penentuan pertanyaan mendasar ya. Ada yang bisa bacakan? Coba Celi bacakan di depan atau bacakan di LKPD sama terkait dengan wacananya. Coba bacakan. Pada tahun 1930 dalam salah satu karyanya Discourse on the Method Descartes memperkenalkan ide baru untuk menggambarkan posisi titik atau objek pada sebuah permukaan dengan menggunakan ruas sumbu yang saling tegak lurus. Garis ini kemudian mulai dikembangkan dalam ilmu geografi, yaitu dalam pembuatan peta atas dan global. Tentang atas dan global adalah gambaran permukaan bumi dalam bidang datar. Dalam pembuatan peta, kita membutuhkan garis sebagai acuan dalam menentukan tentang suatu objek. Bagaimana menentukan garis sebagai acuan dalam pembuatan peta? Bagaimana dengan jarak setiap garis dengan garis lainnya? Oke, ada berapa pertanyaan di situ? Dua. Oke, lanjut. Dalam ilmu matematika, sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Penulisannya sendiri ditandai dengan kurung kurawal dan dipisahkan dengan koma. Sebagai contoh, X, Y, di mana X disebut aksis dan Y disebut ordinat. Oke, dapat ilmu ya. X disebut aksis, Y disebut ordinat. Lanjut. Garis horizontal disebut sebagai sumbu X, sedangkan garis vertikal disebut sumbu Y. Titik potong antara sumbu X dan sumbu Y disebut sebagai titik pusat atau titik asal. Titik asal dinotasikan dengan 0. Lalu pertanyaannya, apakah bagaimana cara kita menemukan titik dalam bidang koordinat kartesius untuk membuat benang atau benang? Oke. Ada berapa pertanyaan di situ? Satu. Oke. Penentuan pertanyaan mendasar. Silakan kalian tuliskan semua pertanyaan yang mungkin ya dari wacana tersebut. Silakan nak dituliskan, didiskusikan apa sih pertanyaannya ya. Ya, nanti dituliskan satu apa sebanyak-banyaknya ya. Nanti itu bisa saja dijadikan salah satu bahan wawancara kalian dengan guru matematika ya. Oke ya, silakan dituliskan apa saja pertanyaannya. Tuliskan nama kelompoknya. Ini gimana pertanyaannya? Sudah? Oke, udah dituliskan. Nah, nanti pertanyaannya di sini ya. Ini kan nomor 1 kan ada soal ya. Apakah topik yang sedang dibicarakan dari wacana di atas? Jelaskan kaitannya dengan
apa yang mau ditanyakan? Topiknya tentang apa nih? Bahasnya tentang koordinat kartesius. Oke, kemudian kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari, kita mau membuat proyek apa kata Ibu? Proyek membuat rumah terhadap sekolah. Nah, kemarin ya ditulis ya. Apa nih kaitannya dengan berarti untuk membuat dana itu butuh apa, gambarnya apa, sistem koordinat kartesius. Oke, dituliskan. Kemudian yang keduanya menuliskan beberapa pertanyaan atau semua pertanyaan yang mungkin muncul di benak kalian terkait pembuatan benang. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah bisa? Tidak ada masalah? Untuk terkait nanti penyusunan jadwalnya, nanti akan Ibu pandu apa saja yang harus kalian lakukan ya dalam kegiatan membuat proyek denah ini. Oke, gimana? Tegar, sudah belum diskusinya? Ini masuk ke dalam laporannya. Nah, nanti laporannya ini dibuat di rumah. Laporannya nanti di rumah lah ya. Buat dulu rencana-rencana kalian. Oke, sudah dapat nak isi pertanyaannya apa saja yang kamu ini? Yang pertama apa pertanyaannya? Oke, semuanya besar-besar apa itu? Apa hasil diskusinya? Mana? Nah, coba. Oke, apa aja pertanyaannya? Suaranya besar-besar. Oke, lanjut. Siapa yang memperkenalkan koordinat? Oke, boleh. Apa yang dipelajari dari koordinat? Bagaimana cara menuliskan koordinat? Apakah pembuatan kita memperhatikan koordinat? Bagaimana cara menuliskan koordinat suatu hal? Oke, pertanyaan yang sudah dibuat tadi akan dilakukan wawancara dengan guru matematika. Ya, jadi buatlah sebanyak mungkin pertanyaannya, dan pertanyaannya nanti mungkin boleh pada saat selesai pembelajaran matematika ini, pada saat jam istirahat nanti, atau mungkin besoknya kalian mencari guru matematika dan melakukan wawancara. Ya, nanti boleh bawa HP, lakukan wawancaranya sama gurunya. Oke, paham ya? Dari semua pertanyaan yang sudah kalian buat, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada semuanya sudah buat pertanyaan, bisa kita lanjutkan ke bagian fase kedua, yaitu menyusun jadwal. Perencanaan proyek sudah? Sudah semuanya? Sudah nak? Apa ada yang belum? Sudah semuanya menyusun pertanyaan? Sudah? Oke, soalnya bisa-bisa sudah belum? Kelompok Zulaika sudah belum? Sudah. Oke, kalau sudah,
Tugas pertama, kalian akan mengunjungi rumah anggota kelompok dan mencatat alamat lengkap rumah teman. Oke? Bisa dipahami? Oke. Kemudian hasil kegiatan itu yang Ibu harapkan adalah yang pertama, kalian dapat data alamat rumah dan foto bukti kunjungan. Oke, silakan saling bertanya sama temannya, gimana rumahnya dan segala macam, silakan. Ya, itu yang pertama. Ya. Oke. Jadi data di hari pertama ya, hari ke-1 berarti bisa hari ini. Kalau selesai ya, tanya alamat teman-teman. Nanti pulang sekolah boleh kunjungan ke rumah temannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, itu tugas pertama, tolong silakan ditulis. Yang kedua, ya, tugas kalian adalah mengetahui rute perjalanan menuju rumah masing-masing anggota kelompok melalui bantuan Google Map. Jadi silakan, ini ada Google Maps-nya, ya, yang ada laptop boleh dicari, dibuka Google Maps-nya. Yang punya HP silakan didiskusikan di mana letak rumah temannya. Cari, tanya dulu alamat rumah temannya. Sudah dapat alamat rumah temannya, baru nanti menentukan posisi rumah temannya. Buatlah rancangan ya. Kalau nggak selesai hari ini nggak masalah, nanti rancangannya dibuat di rumah. Silakan diskusikan dulu. Nanti selain dari laptop bisa dari HP-nya ya. Bisa dilihat di Google Maps-nya. Ini bisa pakai Google Maps. Ini pakai Google Maps-nya. Tadi tak tertib. Oke, di wilayah dari wilayah
sudah buat rancangannya, boleh langsung buat rancangannya. Nanti pakai wilayahnya. Oke, mana Google Maps-nya? Tadi kan wilayah SMP Negeri 1 ya. Nah, nanti SMP Negeri 1-nya itu dijadikan sebagai titik awal. Jadi kayak gini dibuat ini sumbu E, sumbu Y, garisnya sama seperti X ya. Nah, jadi nanti posisi rumah temannya di mana? Mungkin di sini ada kata kuncinya adalah Puskesdes Sungai Solan. Ternyata temannya tinggal di belakang Puskesdes. Jadi nanti buat di sini. Oh, jadi temannya itu di kuadran berapa? Kalau di sini di kuadran 3 ya. Kalau kayak gini, berarti temennya rumahnya di kuadran 3. Mungkin temennya tinggalnya di mana misalnya? Di daerah apa nih? Namanya di misalnya di SMP Negeri 6 Sungai Selat ya, berarti dia ke atas. Berarti dia di kuadran berapa, ya? Nah, dicatat dulu alamat rumahnya. Oke, ini gimana nak? Udah dapat? Ya? Udah dapat posisinya? Oke. Ya, nanti silakan lanjutkan lagi untuk melihat Google Maps-nya. Silakan didiskusikan lagi. Sudah tahu ya caranya saya? Oke. Kalau sudah, yang ketiga nanti hasilnya itu Ibu minta pada kegiatan kedua hari pertama, berarti masih hari ini, adalah kalian sudah membuat sketsa sementara. Paham ya? Nanti sketsanya kalian gambarkan di laporan proyek. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kemudian pada hari ketiga adalah menetapkan titik koordinat lokasi rumah masing-masing anggota kelompok dengan bantuan Google Maps dan sketsa sementara yang dibuat. Jadi sudah buat sketsanya, tentukan di mana letak titik rumah teman. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, silakan sampai dicatat ya. Hasil kegiatannya adalah posisi titik koordinat pada sketsa sementara. Kemudian yang keempat, ini sebelum kalian menuangkannya ke karton, kalian melakukan wawancara. Silakan lakukan wawancara sebanyak mungkin. Coba dulu matematikanya, bagian sih teknik untuk membuat garis sumbu X dan Y. Kemudian boleh tak harus melalui wawancara, boleh dengan bertanya dengan gurunya, Bu, ini maaf ada tugas ini dan ini. Bolehkah kami bertanya terkait ini dan ini? Boleh juga menanyakan terkait bagaimana menuliskan laporan proyek. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, silakan dicatat. Yang kelima, mencermati cara membuat diagram kartesius bisa melalui sumber belajar media cetak ataupun internet. Silakan cari, gali sebanyak mungkin cara membuat titik koordinat melalui mesin pencari Google, browser, dan sebagainya. Sampai di sini ada yang bingung? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, yang keenam, apa yang keenam? Coba baca, Celi. Merancang proyek membuat diagram kartesius berdasarkan beserta titik koordinat yang sudah Oke, karena adalah merancang, ya, merancang pembuatan proyek, ya. Jadi sudah dibuat proyek dananya itu di atas kan, dibuat atas sumbu
sekitar 15 menit. Ya, mulai dari sekarang. Kalau sudah tidak ada, kita akan melakukan latihan soal terkait posisi titik terhadap garis. Jadi coba mengingat-ingat materi prasyarat. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya, Ibu. Silakan 15 menit dari sekarang kerjakan. Oke, silakan dicatat Nak terkait susunan jadwalnya. Itu ditetapkan ya. Silakan boleh kalian tuliskan waktunya. Ya, jadi mengunjungi rumah kelompok itu hari ke-1, boleh kalian tuliskan waktunya jam berapa. Misalnya jam 4 sampai dengan jam 5 sore. Ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, mengetahui rute perjalanan menuju rumah masing-masing anggota kelompok. Boleh setelah kalian mengunjungi rumah teman langsung diskusi. Itu di hari pertama. Jadi kegiatan 1 sampai 3 di hari pertama. Hari keduanya wawancara sama gurunya. Jadi pagi-pagi silakan yang boleh bawa HP wawancara dulu, atau kalau memang tidak bisa wawancara, boleh chatting sama gurunya, chat via WA, tanyain Bu ini gimana materi ini, Bu ini segala macam, tidak masalah ya. Nanti hasil rekaman dan hasil WA-nya itu jadikan bahan presentasi. Oke. Selanjutnya yang berikutnya, hari kedua juga mencermati cara membuat diagram, dan hari ke-6 membuatnya pada karton. Buatlah sebagus mungkin. Dan ingat, kalian harus bisa menunjukkan posisi sumbu X dan sumbu Y. Itu yang paling penting. Ya. Jadi posisi rumah Celi misalnya itu di titik berapa? Dengan rumah, dengan sekolah sebagai titik acuan atau titik 0,0. Ya, 10 menit lagi Nak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan melakukan latihan soal atau proses terkait posisi garis tadi. Nanti untuk LKPD-nya itu nanti Ibu periksa saja sebentar, ya dikumpulkan. Nanti akan Ibu kembalikan lagi ke kalian. Silakan lengkapi di rumah. Proyeknya hanya 3 hari Nak ya. Nanti jangan lupa difoto Nak. Difoto, sudah difoto nanti dicetak, ditempelkan hasil fotonya. Foto di depan rumah temannya ya. Kalau ada satu kelompoknya isi 6 orang, berarti 6 kali foto Nak. Kalau ada satu kelompoknya 5 orang, berarti 5 kali foto. Oke, waktunya 5 menit lagi Nak. Oke, apa Nak dengar? Apa yang mau tanya Nak? Ya? Oh, terkait ininya. Apa? Ada apa?
4. Titik acuannya adalah sekolah. Oke, gimana? Udah dapat dulu? Udah bisa kan? Tinggal digeser aja. Kenapa harus pakai Google Maps? Supaya kalian bisa tepat menentukan letak kuadrannya. Jadi posisi kuadrannya itu bisa tepat ya. Nggak salah maksudnya. Kalau membayangkan ya hasilnya nggak akan semaksimal ya suatu pekerjaan yang dilakukan secara ilmiah. Oke ya? Udah dicatat nak? Sudah? Oke, kalau sudah silakan nanti dilanjutkan diskusinya ya di rumah terkait fase-fase, karena hari ini mungkin kita hanya sampai 3 fase untuk pengerjaan proyeknya sampai menyusun jadwal. Udah dicatat ya sesuai jadwalnya ya. Oke, kalau sudah 3 kalian merancang pembuatannya nanti. Ada yang sudah membuat rancangan, boleh diangkat yang sudah bikin rancangan sementaranya. Ada yang sudah buat rancangannya? Ada? Oke. Ya. Kalau kamu udah buat rancangannya? Ya. Ada yang sudah Oke ya, kalau sudah silakan nanti dilanjutkan lagi diskusinya terkait fase pembuatan proyeknya, merancang benangnya. Kita akan melakukan kegiatan postes ya terkait posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Silakan kalian keluarkan kertas 10 lembarnya. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk menjawab. Langsung saja ke jawabannya. Tapi pakai jalan soalnya nggak usah dibuat. Oke, ada 4 soal. Lihat. Nomor 1 ini menentukan titik koordinat suatu objek yang dapat membentuk bangun datar persegi panjang jika diketahui 3 titik lainnya antara lain A, B, C. Nanti catat dulu koordinat kartesiusnya, kemudian tentukan titiknya, baru tentukan garis. Oke? Nah, sekarang silakan kerjakan, waktunya 10 menit. Gak usah, soalnya gak usah dibuat ya, silakan dijawab dari soal 1 sampai 4. Silakan tunggu RKPD-nya. Saya udah periksa sementara. Ini untuk laporannya simpan saja. Coba lihat RKPD-nya udah ditulis nama ya. RKPD-nya. Mana RKPD-nya? Nanti Ibu akan koreksi terkait apakah pertanyaan dasar yang akan ditanyakan pada saat wawancaranya sudah lengkap. Ya sudah belum? Yang mana nih? Yang ini? Oke, silakan kerjakan soal postesnya nak, nggak usah ikut.
Oke, untuk kelompok 8A, kelompok 4 Eva, ini pertanyaan mendasarnya ini lebih kecil lagi nak ya. Belum ada, karena ini kan mau ditanyakan pada saat wawancara. Ya. Oke, untuk kelompok Celi, bagus. Oke, untuk kelompok 2 juga bagus ya. Oke, bagaimana nak? Sudah belum prosesnya? Oke, silakan. Jadi posisi garis tadi kan ada 4. Pertama berlimpis, tegak lurus, sejajar, sama potongan. Yang kedua diketahui titik K 4,3 dan L minimal 0,3. Jika dibuat garis yang melalui kedua titik tersebut, berarti buat dulu koordinat kartesiusnya. Kemudian hubungkan titik K dengan titik L. Nah, bagaimana penunjukannya terhadap garis X dan Y? Apakah dia berlimpis? Apakah dia berpotongan? Apakah dia tegak lurus? Apakah dia sejajar? Yang ketiga, gambarlah garis L melalui titik P min 3,5 yang sejajar dengan sumbu X. Nah, berarti ada titik min 3,5. Gambar aja titiknya sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Nah, jadi satu titik buat garis sejajar sumbu X. Ini kan ada contohnya. 4. Apabila dua garis yaitu C dan T memotong sumbu X dan sumbu Y tidak tegak lurus, bagaimanakah kondisi garis C terhadap garis T? Ya. Kayaknya waktunya habis, silakan dikumpulkan. Ya, kumpulkan. Oke. Oke, kumpulkan terlebih dahulu. Oke, yang kosong berikan dulu. Yang sudah sini. Silakan kerjakan yang masih belum mengisi. Yang belum selesai silakan lanjutkan. Oke, yang belum silakan selesaikan. Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya.
Yang sudah selesai boleh sambil bahas-bahas mau rancangannya. Oke, sudah? Bola. Ini mana lagi? Bisa? Oke. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita ya. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan ya. Ada yang bisa menyimpulkan terkait materi ya. Silakan di sini. Berdasarkan materi tadi disimpulkan bahwa posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah bertepi, tegak lurus, berpotongan, dan sejajar. Oke, berarti ada berapa posisi garis tadi? Berarti dapatnya ada 4. Apa saja tadi nak? Bertepi, tegak lurus, berpotongan, dan sejajar. Oke, terus ada lagi. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y dapat dikatakan tegak lurus jika membentuk lurus 90 derajat. Artinya posisi garis tersebut bisa saja berpotongan tapi tidak tegak lurus. Oh, berarti maksudnya ada contoh suatu garis yang berpotongan tetapi dia tidak apa nak? Tidak tegak. Oke, seperti apa nih? Ibu tanya coba. Kalau misalnya ada garis, ya, sini ya, perhatiin sini. Ibu mau tanya dulu. Kalau seandainya ada garis seperti ini. Oke. Ini sumbu X ya. Maka sumbu X kelihatan kan? Oke. Kemudian ini adalah sumbu Y. Sumbu X yang tadi adalah sumbu Y. Kemudian terdapat garis yang seperti ini. Ini dikatakan berpotongan tapi tegak lurus nggak? Terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kira-kira tegak lurus nggak? Tidak. Tapi berpotongan nggak? Kalau garis yang ini terhadap sumbu X dan sumbu Y, dia tegak lurusnya terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y? Tegak lurusnya terhadap sumbu. Kalau terhadap sumbu Y? Sejajar.
juga dengan rekaman langsung. Paham sampai di sini? Paham. Oke ya.